Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan waktu dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bersama-sama berkarya dan juga terus berkontribusi dalam kehidupan ini, terutama bisa memberikan kontribusi yang banyak kepada masyarakat. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami di sini untuk belajar menyampaikan tentang sebuah konsep materi tentang kepuasan pelanggan dalam manajemen mutu yang merupakan tugas dari mata kuliah manajemen strategik dan manajemen mutu dalam pendidikan Islam. Dan insya Allah saya pribadi adalah Deni Botullah sebagai mahasiswa pasca sarjana Institut Agama Islam Cipasung Tasikmalaya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara mengenai pelanggan dan juga manajemen mutu, itu seperti mata uang, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Saat kita berbicara konteks tentang konsumen, maka akan selalu berkaitan dengan mutu ataupun kualitas, karena kedua hal itu menjadi sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Dalam konteks kali ini, kepuasan pelanggan dalam manajemen mutu ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita bahas. Karena kalau kita kaitkan dengan bagaimana proses manajemen pendidikan saat ini, ketika dikaitkan dengan kepuasan pelanggan konsumen terhadap mutu pendidikan, maka akan bisa kita peroleh satu benang merah. Maju tidaknya suatu lembaga pendidikan amat sangat tergantung kepada keahlian pengelolanya untuk dapat menjaga mutu, sehingga kepercayaan masyarakat selaku konsumen pendidikan tidak dapat dipalingkan. Nah, sehingga hari ini kalau konteks konsumen pelanggan dikaitkan dengan manajemen mutu, dalam hal ini kita membahas tentang konteks pendidikan, maka orang tua siswa, masyarakat yang menjadi orang-orang yang menerima manfaat jasa pendidikan inilah yang harus kita jaga kepuasannya. Maka tidak ada kata lain selain kita harus menjaga mutu. Saat ini bisa kita lihat beberapa contoh sederhana bagaimana banyaknya orang tua yang memilih sekolah-sekolah yang secara kualitasnya tinggi walaupun biayanya juga cukup mahal. Artinya apa? Yang dikejar oleh orang tua saat ini adalah mutu, kualitas pendidikan, pelayanan pendidikan yang baik, maka orang tua akan terdorong. Saat orang tua puas dengan proses pelayanan pendidikan di sebuah lembaga pendidikan, karena di lembaga tersebut sangat menjaga kualitas manajemen mutunya, maka secara otomatis kepuasan pelanggan itu akan bisa didapatkan. Itu mungkin sedikit sekilas tentang bagaimana kaitan antara kepuasan pelanggan dalam manajemen mutu. Sehingga bisa kita coba garis bawahi benang merahnya adalah bahwa konsumen akan terpuaskan saat standar mutunya seperti apa yang mereka harapkan. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk belajar memaparkan tentang hal-hal apa saja sesungguhnya yang bisa kita coba uraikan terkait dengan materi ini, terkait dengan materi kepuasan pelanggan dalam manajemen mutu. Pertama, kita harus tahu dulu definisi pelanggan. Definisi pelanggan di sini saya kira sangat banyak sekali gitu ya. Tapi kalau kita coba ambil garis tengah ataupun kita coba ambil satu proses kesimpulan gitu ya, bahwa mutu suatu produk adalah tergantung dari tingkat kepuasan pelanggan di dalam menggunakan produk tersebut. Bila dihubungkan dengan lembaga pendidikan Islam, maka bermutu atau tidaknya lembaga pendidikan tersebut tergantung kepada puas atau tidaknya masyarakat yang menjadi konsumen lembaga pendidikan tersebut. Ya, jadi kalau kita kaitkan dalam hal ini, konsumen atau pelanggan di lembaga pendidikan itu adalah orang tua. Orang tua lah yang menerima jasa pendidikan. Karena hari ini pendidikan adalah layanan jasa, sehingga proses pelayanan dari seluruh aspeknya itu harus berkualitas. Kalau kita katakan dalam 8 standar nasional pendidikan, ya, 8 standar ini harus benar-benar memenuhi standar yang diharapkan.
oleh orang tua khususnya. Ketika orang tua memilih lembaga pendidikan yang berbayar, walaupun saat ini pemerintah mengeluarkan kebijakan wajib belajar 9 tahun sehingga proses pendidikannya itu digratiskan, tapi orang tua kecenderungan saya saat ini ingin mendapatkan proses pendidikan yang berbeda, sehingga yang namanya biaya itu tidak menjadi soal bagi mereka. Maka konteks di sini, pelanggan di sini, suatu produk adalah terjadi mutu suatu produk tergantung dari tingkat kepuasan pelanggan dalam menggunakan produk tersebut. Saya ulangi lagi, bila dihubungkan dengan lembaga pendidikan Islam, maka bermutu atau tidaknya lembaga pendidikan tersebut tergantung kepada puas atau tidaknya masyarakat yang menjadi konsumen. Walaupun secara teori mungkin kita tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi kalau kita ambil sebuah presentasi, katakanlah dari total 100% konsumen, dalam hal ini orang tua, ketika misalkan kita berikan evaluasi melalui kuesioner, tingkat kepuasannya di atas 90%, maka itu sudah bisa dikatakan proses manajemen mutu di lembaga pendidikan itu cukup baik. Kenapa? Karena tingkat kepuasannya cukup tinggi. Nah, kemudian kalau kita coba ambil beberapa definisi dari Gasper, gitu kan, bahwa pelanggan adalah orang yang tidak tergantung kepada kita, tetapi kita yang tergantung kepadanya. Jadi memang orientasinya adalah orientasi kebutuhan, bahwa yang menjadi orientasi utamanya adalah konsumen. Walaupun terkadang kritik yang bisa kita sampaikan adalah ketika kita mendewakan orang tua itu sebagai konsumen utama, gitu ya, kemudian kita tidak memperbaiki manajemen mutunya, maka yang ada kita lebih banyak didikte pada akhirnya. Orang tua melakukan intervensi pendidikan. Nah, itu juga menjadi soal. Ketika misalkan orang tua merasa sudah bayar, orang tua sudah merasa melakukan banyak hal, memberikan banyak hal, memberikan kontribusi biaya yang cukup besar kepada lembaga, lalu tiba-tiba karena ada faktor yang lain, akhirnya ekspektasinya tidak tercapai, yang terjadi adalah banyaknya proses intervensi yang dilakukan oleh orang tua, karena tadi tidak merasa puas dengan proses yang ada, ya. Walaupun menurut Gasper di sini pelanggan adalah orang yang tidak tergantung kepada kita, tapi kita lah yang tergantung kepadanya. Jadi orientasinya apa? Orientasi konsumen. Nah, dalam konteks pendidikan seharusnya itu prosesnya apple per apple. Artinya posisi orang tua dengan pendidik itu menjadi posisi yang sama. Kenapa? Karena tadi ada hak dan kewajiban yang dibagi rata. Orang tua sebagai orang yang memiliki kewajiban utama pendidikan, menyerahkan proses pendidikan kepada lembaga pendidikan. Ketika menyerahkan kewajiban kepada lembaga pendidikan, maka lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab baru, kewajiban baru, di mana amanah orang tua itu dipikul. Sebagian amanah pendidikan itu dipikul oleh sekolah, karena saat ini harus ada semacam orientasi bersama antara orang tua dengan lembaga pendidikan. Harus semacam ada visi bersama, orientasinya sama atau tidak, atau jangan-jangan orang tua menyerahkan sepenuhnya proses pendidikan itu kepada lembaga, sedangkan waktu proses pembelajaran itu sendiri tidak 24 jam dilakukan oleh pendidik. Dalam hal ini sekolah secara umum, lain halnya dengan konsep pesantren, yang memang konsep pesantren itu 24 jam. Tapi kalau kita berbicara sekolah pada umumnya, maka akan terbatas. Ruang-ruang lingkup kewajiban lembaga itu terbatas, mulai dari anak itu masuk sampai anak itu pulang. Maka di waktu-waktu tersebut lembaga pendidikan punya kewajiban penuh untuk melakukan proses pendidikan, untuk kemudian dilakukanlah proses kerjasama untuk selanjutnya, di mana orang tua ketika di rumah juga melakukan proses pendidikan yang sama. Nah, saya kira inilah yang harus dikelirkan terlebih dahulu, supaya apa? Supaya dalam hal kepuasan pelanggan dengan konteks manajemen mutu tadi tidak terjadi intervensi. Karena saat ini kalau kita ambil dari filosofisnya, bahwa pendidikan ini adalah kewajiban orang tua yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan proses pendidikan itu adalah orang tua. Jadi sesungguhnya yang harus memberikan pendidikan yang terbaik, baik itu mengajarkan langsung, terutama yang orang tua lah, karena orang tua yang diberikan amanah langsung. Hanya saja orang tua kan keterbatasan. Ada orang tua yang terbatas secara kemampuan, walaupun materinya ada, tapi kemampuannya tidak ada, sehingga
untuk memberikan edukasi kepada anak karena kemampuannya tidak ada, pengetahuannya kurang, terbatas juga, tidak bisa melakukan proses pendidikan yang baik. Ataupun sebaliknya, ya, orang tua memiliki kemampuan, tapi waktunya tidak tersedia karena orang tua juga misalkan harus mencari rezeki untuk nafkah keluarganya. Ya. Sehingga ketika keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan ini, kemudian ada lembaga pendidikan sebagai jalan tengah, maka orang tua melakukan proses koordinasi, komunikasi, melimpahkan sebagian tanggung jawab pendidikan itu kepada lembaga pendidikan. Inilah yang menjadi poin penting bahwa proses kepuasan pelanggan terhadap manajemen mutu ini menjadi memang seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tapi bukan berarti satu pihak menjadi raja, kemudian pihak yang lain seolah-olah di bawah levelnya. Khusus dalam konteks pendidikan itu harus ada semacam kesetaraan bahwa orang tua dan lembaga itu punya kewajiban yang sama untuk melakukan proses pendidikan kepada anak-anaknya, baik untuk konteks lembaga pendidikan ketika anak-anak berada di lingkungan sekolah ataupun orang tua ketika berada di lingkungan keluarga. Kemudian prinsip dasar kepuasan pelanggan apabila dikaitkan dengan pendidikan, maka dapat apa yang didapatkan oleh masyarakat menggunakan lembaga pendidikan kita sesuai dengan apa yang diharapkan dari lembaga pendidikan tersebut. Jadi memang pada akhirnya harapan-harapan yang dimaksud memang harapan-harapan yang menjadi harapan yang mendasar, harapan-harapan yang memang menjadi yang bisa diwujudkan oleh bersama. Ketika misalkan orang tua dan lembaga punya orientasi yang sama, misalkan lembaga dan orang tua punya harapan bahwa anaknya menjadi generasi yang soleh dan solehah, misalkan seperti itu. Nah, kesamaan visi misi ini sangat penting dalam rangka mewujudkan kepuasan pelanggan dan juga kualitas mutu. Karena mungkin bisa jadi terjadi semacam gesekan kembali ketika orientasi lembaga dengan orientasi orang tua itu beda, sehingga kepuasan pelanggan dan pengukuran mutu lembaganya juga akan berbeda. Ketika saat ini misalkan katakanlah konteksnya orang tua itu menyekolahkan anaknya itu hanya untuk agar anak-anaknya sebatas bisa bekerja saja, punya ijazah lembar ijazah, kemudian bisa bekerja di perusahaan-perusahaan. Sedangkan konteks lembaga saat ini misalkan visinya lebih jauh, bahwa orientasi yang lebih utama itu lebih kepada bagaimana pembinaan mental, karakter, gitu ya. Di satu sisi lembaga punya kewajiban untuk istilahnya menggoalskan visi misinya, di mana poin utamanya adalah bagaimana caranya agar anak-anak ini prioritasnya adalah prioritas kesolehan, prioritasnya adalah prioritas tentang karakter, moral dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain orang tua lebih ingin menuntut anaknya supaya secara kognitif cerdas, tapi tidak terlalu mengutamakan kepada hal-hal yang bersifat katakanlah tadi moralitas. Ini juga menjadi sebuah jurang pemisah, sehingga tidak akan pernah ketemu antara kepuasan pelanggan dengan manajemen mutu. Katakanlah kepuasan pelanggan itu berada di pihak orang tua, sedangkan manajemen mutu itu di pihak lembaga. Nah, ketika tidak ada ketidaksinkronan visi misi lembaga dengan visi misi orang tua, maka dalam prosesnya nanti tidak akan tercipta. Konsumen tidak akan puas karena ternyata standar mutu yang diterapkan lembaganya berbeda dengan standar yang diharapkan. Nah, sehingga kalau dikaitkan dengan konteks ini, saya kira akan sangat berbeda. Jika memang banyak konsep-konsep kepuasan pelanggan ketika dikaitkan dengan manajemen mutu itu harus berorientasi kepada konsumen, gitu kan ya. Sesungguhnya kalau dalam lembaga pendidikan itu harus ada semacam kesepahaman, harus ada semacam orientasi bersama, sehingga antara orientasi orang tua dengan orientasi lembaga itu memiliki semacam benang merah yang sama, titik temu yang sama, sehingga apa yang diharapkan oleh orang tua dengan proses usaha yang dilakukan oleh lembaga itu akan terjadi sebuah proses titik temu. Nah, saya kira seperti itu. Kemudian selanjutnya, bagaimana upaya-upaya lembaga khususnya untuk meningkatkan manajemen itu dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan. Maka saya kira di awal tadi harus semacam ada orientasi.
harus ada semacam penyamaan visi misi. Apakah ada kesamaan visi misi antara lembaga dengan orang tua, maka untuk selanjutnya akan diatur kemudian dalam proses pelayanan yang lebih teknis, gitu ya. Dimana misalkan setiap orang tua bisa mengakses bagaimana progres anak-anak. Bukan hanya misalkan wilayah-wilayah di mana mereka hanya dapatkan report itu atau hanya sekali dalam kegiatan lembaga. Tidak, manajemen itu si orang tua itu bisa saja memperoleh progres report perkembangan anaknya bersifat daily ataupun bersifat weekly ataupun bersifat monthly gitu kan ya, sehingga orang tua itu bisa menerima informasi yang seutuh-utuhnya dari lembaga pendidikan. Karena sekali lagi di lembaga pendidikan yang paling membedakan adalah harus adanya kerjasama antara pihak lembaga dan juga pihak orang tua, sehingga kepuasan konsumen itu bisa diselaraskan dengan upaya-upaya manajemen itu yang akan diselenggarakan oleh setiap lembaga. Nah, saya kira dalam konteks kali ini yang bisa kami sampaikan sekali lagi terkait dengan kepuasan pelanggan dalam manajemen itu, memang betul ketika kita berbicara konteks pelanggan bahwa mutu suatu produk adalah tergantung dari tingkat kepuasan pelanggan di dalam menggunakan produk tersebut. Bila dihubungkan dengan lembaga pendidikan, maka bermutu atau tidaknya lembaga pendidikan tersebut tergantung kepada puas atau tidaknya masyarakat yang menjadi konsumen lembaga pendidikan tersebut. Namun untuk menghubungkan kepuasan ini dengan nanti proses manajemen mutu yang akan dibawa oleh atau yang akan dilakukan oleh lembaga, saya kira di awal harus clear dulu. Apa yang menjadi ekspektasi orang tua, apakah sejalan dengan visi misi lembaga? Kalau misalkan tidak sejalan, tidak beriringan, maka sampai kapanpun kepuasan pelanggan itu tidak akan bisa didapatkan. Kenapa? Karena mutu yang ditetapkan oleh lembaganya berbeda dengan ekspektasi harapan dari konsumen tersebut. Maka sangat penting saya kira di awal harus ada semacam orientasi. Saat ini mungkin di lembaga pendidikan kita ataupun di peraturan-peraturan yang sudah berjalan, baik peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ataupun Kemendikbud, baru ada masa orientasi siswa. Seharusnya ketika kita berbicara masalah kepuasan pelanggan harus ada masa orientasi orang tua juga, di mana orang tua juga perlu tahu akan dibawa kemana anak didik kita, akan dibentuk seperti apa anak didik kita. Inilah yang menjadi PR kita bersama. Bisa melalui forum komite. Jadi komite itu bisa menghidupkan, bisa menjembatani antara harapan orang tua dengan program-program melalui. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas atensinya dan mohon maaf apabila dalam proses penyampaian banyak kekurangan. Itu kami dalam tahap belajar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak, terutama kepada Bapak Haji Endang yang senantiasa membimbing kami mahasiswa pasca sarjana semester 2 ini dalam mata kuliah manajemen strategik dan manajemen mutu dalam pendidikan Islam. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat dan kami